Halo semuanya, kembali lagi di UML Channel. Di video kali ini, saya akan menceritakan episode lanjutan dari novel Tragedy of Prewedding. Di episode sebelumnya, Adnan memiliki kesempatan untuk bersama Citra, dan gadis itu juga bisa merasakan kehadiran Adnan yang berada dalam tubuh Riko. Meski hanya sementara, ternyata itu bisa mengobati kerinduan di antara mereka. Namun, hal ini nampaknya membuat Riko terheran. Untuk yang belum nonton episode sebelumnya, silakan ditonton kembali ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe, like, and comment, biar kita semakin semangat membuat kontennya. Kamu jangan kemana-mana, kamu harus istirahat, ucap Riko sambil membantu gadis itu kembali pada tempat tidurnya. Namun, gadis itu bukannya menurut, justru semakin histeris mencari-cari kekasihnya. Bahkan di bawah kesadarannya, Citra mendorong tubuh Riko, sehingga ia bisa bergerak bebas dan melepaskan selang infus yang masih terpasang di punggung tangannya, membuat tetesan darah segar mengalir dari tangannya. Tapi hal itu tentu saja tidak disadari oleh Citra. Riko kembali meraih lengan gadis itu yang sedang berjalan ke arah pintu. Namun, Citra terus memberontak dan berteriak menyebut nama Adnan. Riko pun semakin kewalahan dibuatnya. Tak ada petugas atau staf medis yang mendengar teriakan Citra, karena ruangan kamar dengan kelas VVIP itu cukup kedap suara dan memang cukup sepi. Jangan seperti ini Citra, kamu sedang sakit, tenang dong. Riko terus berusaha mencegah gadis itu agar tidak pergi kemana-mana. Aku mau ketemu sama Mas Adnan, dia sedang menunggu aku, lepas. Pakik Citra yang terus memberontak. Citra, aku di sini Citra, tolong kamu jangan seperti ini, ucap sosok Adnan yang terus berusaha agar gadis itu bisa mendengarnya. Namun, sekeras apa usahanya untuk melakukan itu, ternyata tak juga membuahkan hasil. Citra tidak bisa dengan mudah merasakan kehadiran entitas kekasihnya itu. Aduh, gimana nih Adnan? Tolongin dong, ucap Riko sembari terus mencengkram lengan Citra karena semakin kerepotan menahan tenaga Citra yang begitu besar. Sosok lelaki tampan itu pun tak tahu harus berbuat apa. Keadaan Citra memang sangat memprihatinkan. Sedangkan saat ini di ruangan itu tak ada siapa-siapa selain Citra juga Riko yang terus berusaha menahan Citra agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Riko terlihat begitu cemas melihat gadis itu tak henti-hentinya memberontak untuk dilepaskan. Kemudian ia menoleh ke arah sosok lelaki itu dan berkata, "Adnan, jangan diam aja dong, gimana nih si Citra?" Adnan pun terlihat begitu gusar. Tak ada sesuatu yang bisa ia lakukan, mengingat ia hanya sesosok halus yang tak kasat mata. Tetapi saat ia menoleh kembali ke arah Riko, ia seperti melihat sebuah akses dalam tubuh lelaki itu untuk ia rasuki raganya. Kemudian dengan segera Adnan melangkah ke arah Riko dan mulai merasuki tubuh lelaki itu. Saat ia sudah masuk dengan sempurna ke dalam tubuh Riko, Adnan pun mulai berkata, "Citra, tenanglah sayang, aku ada di sini sama kamu." Hal yang tak disangka pun terjadi. Mendengar lelaki di hadapannya berbicara dengan nada suara yang begitu sama persis dengan kekasihnya, membuat Citra berhenti memberontak dan menatap dalam ke arah lelaki itu. "Mas Adnan," ucap Citra dengan bibirnya yang bergetar. "Iya sayang, aku di sini," sahut sosok Adnan yang saat ini berada dalam raga Riko. Tampak keduanya saling menatap, sorot tatapan yang penuh kerinduan kini mereka rasakan bersama. Citra tersenyum dengan matanya yang berkaca-kaca dan langsung berhambur ke dalam dekapan lelaki yang ia kira adalah kekasihnya. Tangisnya terdengar begitu pilu, mendekap erat tubuh Riko yang baginya terasa begitu sama dengan dekapan Adnan kala itu. "Jangan pergi lagi mas, jangan pernah tinggalin aku lagi," ucap Citra sambil terisak-isak. Adnan pun menitikkan air mata dan berkata, "Iya Citra, aku gak akan pernah meninggalkan kamu. Aku akan selalu bersama kamu." Sosok lelaki tampan itu pun merasakan kehangatan dekapan Citra yang begitu ia rindukan. Tak pernah ia membayangkan akan kembali merasakan indahnya melepas rindu yang telah lama terpendam ini. Meskipun harus menggunakan raga orang lain, ia tetap merasakan kebahagiaan karena bisa kembali bersama dengan gadis yang dicintainya. Namun, tak lama kemudian terdengar suara derap langkah beberapa orang yang akan memasuki kamar rawat Citra, membuat Adnan langsung keluar dari tubuh Riko dan memberitahunya untuk segera meninggalkan tempat ini. Riko tersentak kaget saat menyadari dirinya tengah saling mendekap dengan Citra. Ia langsung melepaskan pelukan itu dan menoleh ke arah sosok Adnan yang tampaknya begitu gusar. "Ada orang yang akan masuk ke sini, lebih baik lu cepat bersembunyi dan pergi dari tempat ini sebelum mereka melihat lu," ucap Adnan membuat Riko tampak cemas.
Sedangkan Citra yang tengah merasa bahagia kembali tercenung saat lelaki yang ia kira adalah Adnan itu langsung bergegas bersembunyi di balik pintu toilet kamar itu. Dan tak lama kemudian, Diki, Hendro, dan Hana serta dokter yang bertanggung jawab atas Citra memasuki kamar rawat itu. Mereka tampak tercengang saat melihat Citra dalam keadaan yang sangat kacau. "Citra, kenapa kamu jadi begini, nak?" Hana langsung merangkul gadis itu dan sangat terkejut melihat banyak ceceran darah di baju Citra, karena ia melepas paksa selang infus yang terpasang di tangannya. "Mas Adnan, Ma, tadi dia ada di sini sama aku," ucap Citra sambil menilik ke segala penjuru di tempat itu, membuat semua yang melihatnya tampak semakin terheran. Tentu saja mereka tidak akan percaya dengan apa yang diucapkan oleh Citra. Mereka tetap mengira bahwa gadis itu masih berada di bawah kesadarannya. Gak ada sayang, Adnan gak ada di sini," ujar Hendro membuat gadis itu malah kembali histeris. "Ada, Pak. Mas Adnan tadi ada di sini. Bahkan kita juga saling berpelukan tadi," ucap Citra yang langsung membuat Hendro mendengkus ke "Citra, cukup. Kamu cuma sedang bermimpi. Adnan gak ada di sini. Dia sudah bersama Tuhan," gertak Hendro sambil mencengkram kedua sisi tubuh putrinya itu, membuat Citra langsung menangis dan kembali tak sadarkan diri. Sedangkan Riko yang tengah berdiri di balik pintu toilet merasa begitu resah dan gusar. Perasaannya bercampur aduk saat ini. Selain takut, ia pun merasa sangat kasihan dan prihatin melihat keadaan gadis itu yang sangat depresi. Degup jantungnya berdetak lebih cepat menunggu waktu yang tepat untuk ia beranjak dari kamar itu. Ia pun menilik ke arah luar dan melihat Citra sedang dibaringkan kembali di atas tempat tidurnya. Dokter dan perawat tampak sedang memasangkan infus di tangan gadis itu. Sedangkan orang tua Citra juga Diki hanya terdiam penuh kekhawatiran melihat keadaan orang terdekatnya dalam keadaan yang semakin memburuk. "Dok, kira-kira kita harus berbuat apa ya untuk Citra? Kami benar-benar khawatir dengan keadaannya ini," tanya Hendro. Citra masih dalam tahap depresi berat. Hal ini terkadang membuat pasien mudah sekali mengalami halusinasi. Oleh sebab itu, sebaiknya pasien jangan dibiarkan seorang diri, khawatir akan melakukan hal-hal yang tak diinginkan, ujar dokter membuat semuanya termangu. Mendengar penuturan dokter yang tampaknya sedang fokus menjelaskan keadaan Citra hingga mengambil seluruh perhatian Diki dan kedua orang tua Citra tersita padanya, memberikan celah untuk Riko segera beranjak meninggalkan tempat itu. Ia melangkah perlahan ke arah pintu keluar dan terus awas dengan keadaan sekitarnya. Sesekali ia menilik ke arah Citra yang sedang terpejam. Terbesit rasa iba di hatinya melihat gadis itu yang tampak sangat menderita. Kemudian ia kembali melangkah hingga berhasil berada di luar kamar rawat itu dan segera pergi dari rumah sakit. Ia kembali menuju area parkiran dan menaiki sepeda motornya. Tapi dalam benaknya masih terbayang-bayang bagaimana ia bisa saling mendekap dengan gadis itu. Apa yang udah gue lakuin sama cewek itu? Apa semua itu karena ulah Adnan? Gumam Riko. Namun dalam hitungan detik, sosok lelaki tampan itu hadir di sebelahnya dan berkata, "Iya, itu semua karena gue. Thanks ya Riko, berkat lu, gue dan Citra bisa kembali bertemu." Mendengar itu, Riko tampak tertegun dan bertanya, "Tapi gimana bisa? Apapun bisa terjadi jika Tuhan sudah berkehendak. Sekarang gue benar-benar yakin kalau lu ini adalah orang yang tepat buat ngebantu gue dan Citra," ujar Adnan. Riko semakin tercengang mendengar hal itu. Rasanya seperti sebuah mimpi, tapi ini sungguh nyata. Adnan merasuki tubuhnya untuk bisa merasakan kedekatan dengan gadis yang dicintainya. Dan hal itu pun dirasakan dengan nyata oleh Citra. Percaya nggak percaya, ini benar-benar seperti halusinasi. Tapi ini nyata, ucap Riko.